Halo semuanya, sebelumnya gue mau perkenalan. Nama gue Enggal Wacanen, panggil aja Enggal. Video ini gue buat untuk memenuhi nilai mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dari dosen gue tercinta, Bu Christine Handayani. Gue bakal sampaikan semua materi dengan bahasa sehari-hari. So, hope you guys like it. Jadi di sini gue akan jelasin 6 hal tentang pegadaian. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada sejarah, yang ketiga ada dasar hukum, yang keempat ada sumber dana, yang kelima ada keuntungan, dan yang terakhir ada produk. Gue akan mulai dari latar belakang. Ada 3 latar belakang dari dibentuknya pegadaian. Yang pertama, untuk menghindari dari rentenir dan pinjaman tidak wajar lainnya. Sebelum adanya pegadaian, orang-orang di zaman dulu lebih sering mengandalkan pinjaman dari rentenir dengan bunga yang sangat tinggi. Resikonya sendiri, mereka akan kesulitan membayar bunga dibandingkan pokoknya. Ini tentunya akan merugikan mereka. Yang kedua, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil. Ini ada hubungannya dengan poin pertama tadi. Dengan tidak terlibatnya pada rentenir dan tengkulak lainnya, akan membantu meningkatkan kesejahteraan dari rakyat kecil. Kemudian yang ketiga, mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Pegadaian paling terkenal yaitu pegadaian milik pemerintah. Penghasilan dari pegadaian inilah yang nantinya akan digunakan dalam pembangunan negeri. Selanjutnya ada sejarah dari pegadaian. Gue membagi sejarah pegadaian menjadi 3 timelapse. Yang pertama, pada tahun 1746 hingga 1811. Yang kedua, pada tahun 1901 hingga 1961. Dan yang ketiga, pada tahun 1969 hingga 2012. Pada tahun 1746 merupakan saat di mana VOC mendirikan Bank van Lening. Ini adalah saat pertama kali adanya lembaga keuangan yang membuka kredit dengan sistem gadai. Kemudian, di tahun 1811, Inggris membubarkan Bank van Lening. Masyarakat diberikan keleluasaan untuk membuka pegadaian. Lanjut ke timelapse yang kedua, yaitu di tahun 1901 hingga 1961. Pada tahun 1901, pada tanggal 1 April, Pegadaian Negara pertama kali dibuka di Sukabumi. Kemudian, di tahun 1905, berbentuk lembaga resmi Bejawatan. Lanjut di tahun 1961, berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 178 Tahun 1961, bentuk badan hukum berubah dari jawatan ke perusahaan negara. Kemudian kita lanjut ke timelapse yang terakhir, yaitu pada tahun 1969 hingga tahun 2012. Pada tahun 1969, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969, Badan Hukum berubah dari PN ke Perjan. Kemudian lanjut di tahun 1990, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000, Badan Hukum berubah dari Perjan ke Perum. Lanjut lagi ke tahun 2012, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011, Badan Hukum berubah dari Perum ke Persero. Udah bahas sejarah, sekarang kita lanjut ke dasar hukum pegadaian.
Di dasar hukum ini ada dua bagian. Yang pertama, peraturan yang mengatur tentang pegadaian. Yang kedua, ada deskripsi. Deskripsi di sini yaitu beberapa pengertian yang harus kita ketahui mengenai pegadaian. Jadi, di sini yang mengatur mengenai pegadaian yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 POJK 05 2016 tentang usaha pegadaian. Next, kita bakal ke deskripsinya. Dari sekian banyak pengertian yang ada di dalam peraturan yang udah gue sebutin tadi, gue kutip beberapa pengertian yang harus kita ketahui mengenai pergadaian. Yang pertama ada usaha pergadaian, yang kedua ada perusahaan pergadaian, yang ketiga adalah arti dari gadai itu sendiri, yang keempat ada uang pinjaman, yang kelima ada barang jaminan, yang keenam ada penaksir, yang ketujuh ada surat bukti gadai, yang kedelapan ada nasabah. Lanjut langsung ke yang pertama yaitu usaha pergadaian. Jadi ini merupakan pengertian dari usaha pergadaian. Kalau gue rangkum dari keseluruhan pengertian ini maksudnya yaitu segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan. Jaminan yang dimaksud ini bisa macam-macam. Bisa jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan atau jasa lainnya yang udah gue sebutin di dalam slide gue ini. Umumnya sih yang kita ketahui kita bisa menggadaikan dengan jaminan seperti emas, seperti motor, atau mobil. Next, kita lanjut ke pengertian yang kedua yaitu perusahaan pergadaian. Ini adalah pengertian dari perusahaan pergadaian. Kalau gua rangkum lagi, intinya adalah segala pegadaian baik swasta, baik pemerintah, semuanya diatur dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Lanjut lagi ke pengertian yang ketiga yaitu mengenai gadai. Jadi guys, ini adalah pengertian dari gadai. Agak panjang sih, cuman dari keseluruhan pengertian ini yaitu menjelaskan bagaimana sistem dari gadai itu sendiri. Bahwa kita itu menyerahkan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Jadi, perusahaan gadai itu punya hak atas jaminan barang yang telah kita serahkan. Bahwa kalau misalnya seandainya kita tidak bisa melunasinya, barang tersebut akan mereka lelang. Atau bisa jadi akan mereka jual. Itu sudah menjadi sepenuhnya wewenang dari perusahaan gadai itu sendiri. Jadi kita memberikan jaminan, nantinya kita mendapatkan pinjaman, barang itu tetap atas nama atau atas hak milik kita selama di sana, selama kita mampu mengangsur bunganya, mampu membayarnya, atau nantinya kita dapat menebusnya kembali. Cuman, seandainya kita tidak bisa menebusnya kembali, otomatis barang itu akan menjadi milik perusahaan pegadaian, yang biasanya akan dilelang oleh mereka. Ketika hal itu terjadi, mereka akan mengabari kita. Mereka akan memberikan kabar kepada kita bahwa barang tersebut sudah jatuh tempo dan harus untuk segera ditebus atau akan terjadi pelelangan kalau seandainya kita tidak segera untuk menebus barang tersebut atau membayar bunga atau membayar pokoknya. Lanjut lagi ke pengertian yang keempat, ada uang pinjaman. Ya, jadi ini adalah pengertian dari uang pinjaman. Uang yang dipinjamkan oleh perusahaan pergadaian kepada nasabah. Next lagi ke pengertian yang kelima, yaitu barang jaminan. Jadi, ini pengertian dari barang jaminan.
barang bergerak yang dijadikan jaminan oleh nasabah kepada perusahaan pegadaian. Seperti yang udah gue jelasin tadi di slide-slide sebelumnya, barang bergerak ini contohnya motor dan mobil. Jadi ketika kita ingin melakukan pinjaman di pegadaian, kita menyerahkan motor dan mobil kita sebagai jaminannya. Menyerahkan dalam artian di sini adalah kita memberikan bukti kelengkapannya, bukti seperti BPKB-nya, surat-surat kelengkapan dari kendaraan tersebut yang kita gunakan sebagai jaminan. Kalau seandainya itu tidak lengkap, kita tidak bisa melakukan pinjaman di pegadaian. Kita lanjut lagi ke pengertian yang selanjutnya, yaitu ada penaksir. Jadi ini adalah pengertian dari penaksir. Penaksir yaitu orang yang memiliki sertifikat keahlian untuk melakukan penaksiran atas nilai barang jaminan dalam transaksi gadai. Lanjut ke pengertian selanjutnya, surat bukti gadai. Surat bukti gadai yaitu surat tanda bukti perjanjian pinjam-meminjam uang dengan jaminan yang ditandatangani oleh perusahaan pegadaian dan nasabah. Lanjut ke pengertian yang terakhir yaitu nasabah. Jadi ini pengertian dari nasabah. Pada intinya yaitu bisa orang atau badan usaha yang menerima uang pinjaman dengan cara memberikan jaminan. Bisa barang atau jasa, atau bisa jadi dia melakukan atau memanfaatkan layanan yang tersedia di perusahaan pegadaian. Dasar hukum udah, sekarang kita lanjut ke bagian yang sumber dana. Jadi, di pegadaian ada 4 sumber dana yang biasanya digunakan oleh pegadaian. Yang pertama yaitu dari sendiri, yang kedua yaitu dari pemerintah, yang ketiga yaitu pinjaman jangka panjang dan jangka pendek dari bank, dan yang terakhir adalah dengan cara pegadaian mengeluarkan atau menerbitkan obligasi. Lanjut lagi ke bagian yang keuntungan. Ada 5 keuntungan yang bisa kita dapatkan jika kita menggunakan pegadaian. Keuntungan yang pertama yaitu mudah. Mudah di sini maksudnya kita hanya perlu membawa barang yang digunakan sebagai jaminan, mengisi administrasi, dan di hari itu juga kita dapat menerima uangnya. Uang yang didapatkan dari taksiran nilai barang jaminan yang kita gadaikan. Kemudian untuk keuntungan yang kedua, dapat diperpanjang. Dapat diperpanjang di sini maksudnya saat waktu jatuh tempo udah dekat dan kita nggak punya dana, kita bisa mengajukan perpanjangan waktu pembayaran. Kemudian untuk keuntungan yang ketiga yaitu biaya administrasi murah. Rata-rata di tiap transaksi peminjaman yaitu 25.000. Kemudian keuntungan yang keempat, aman. Aman di sini maksudnya barang jaminan tidak berpindah ke pemilikan. Barang tersebut hanya ditukar dengan nilai dari barang itu tadi. Dan keuntungan yang terakhir adalah no risk atau tidak ada resiko. Apabila kita tidak sanggup melunasi pinjaman dan bunganya, maka barang tersebut otomatis menjadi milik pihak pegadaian dan akan dilelangkan. Lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu bagian terakhir adalah produk dari pegadaian. Nah, di sini ada beberapa produk pegadaian yang udah gue kutip. Ada 8 produk pegadaian yang akan gue jelasin. Produk yang gue tampilkan di sini adalah produk dari beberapa kategori produk yang telah disediakan oleh pihak pegadaian. KCA, Krasida, Kreasi merupakan salah 3 dari produk utama pegadaian. Untuk amanah merupakan salah satu produk dari pegadaian syariah. Mulia dan tabungan emas merupakan salah 2 dari produk investasi emas di pegadaian. Sedangkan remittance dan MPO atau multi pembayaran online juga merupakan salah 2 dari produk pegadaian lainnya.
Yang pertama, gue bakal bahas tentang KCA atau kredit cepat aman. KCA ini merupakan produk pergadaian yang paling diminati dan yang paling sering digunakan. Ini adalah beberapa ciri khas dari KCA. Yang pertama adalah untuk semua golongan nasabah. Jadi, semua orang bisa menggunakan produk ini, tidak ada ketentuan siapa yang bisa menggunakan produk ini. Kemudian ada pinjaman bentuk tunai. Nantinya, pinjaman kita akan berbentuk uang tunai, di mana kita memberikan barang jaminan dan pihak pergadaian akan menghitung berapa nilai barang tersebut jika dalam uang tunai. Kemudian, prosesnya sangat cepat dan tidak memakan waktu lama. Lanjut lagi ke ciri khas selanjutnya adalah pelunasannya bisa sewaktu-waktu. Kita bisa melunasi pinjaman sewaktu-waktu. Tidak ditentukan kapan harus melunasinya. Pihak pergadaian hanya menentukan kapan jatuh tempo pelunasan dari pinjaman tersebut. Lanjut lagi ke ciri khas yang terakhir adalah tanpa perlu membuka rekening. Karena kita menyerahkan barang sebagai jaminan dan nantinya dihitung berapa nilainya saat itu juga, lalu diserahkan dalam bentuk uang tunai, maka kita tidak perlu membuka rekening. Jadi ada 3 syarat untuk menggunakan produk pegadaian KCA. Yang pertama, menyerahkan KTP atau identitas lain seperti SIM. Yang kedua, menyerahkan barang jaminan. Untuk KCA, barang jaminannya bisa berupa emas, motor, mobil, atau barang elektronik lainnya. Sedangkan yang ketiga, menandatangani surat bukti kredit. Berikut biaya untuk menggunakan produk gadai KCA. Dari kiri ke kanan ada minimal uang pinjamannya adalah 50.000, maksimal uang pinjaman 5M, biaya administrasinya 2.000 hingga 125.000, jangka waktu peminjaman 1 sampai 120 hari. Lanjut ke produk yang selanjutnya adalah Krasida. Produk yang selanjutnya adalah Krasida. Agak berbeda dengan KCA, ini adalah beberapa ciri khas dari Krasida. Yang pertama, untuk pengembangan UMKM. Yang kedua adalah jaminan Krasida menggunakan emas atau mobil. Jadi ini nggak seperti yang ada di KCA yang seperti bisa barang elektronik, motor. Ini beda di bagian ini. Kemudian yang ketiga adalah sewa modal relatif murah dengan aksuran tiap bulan. Karena ini untuk pengembangan UMKM, maka lebih ringan untuk para UMKM jika melakukan pinjaman dengan menggunakan Krasida. Kemudian yang terakhir ciri khasnya pelunasan dapat sewaktu-waktu dengan diskon sewa modal. Agak mirip dengan KCA karena bisa dilunasi sewaktu-waktu, tapi bedanya karena ini untuk modal atau untuk pengembangan UMKM, maka di Krasida ini mereka menyediakan diskon sewa modal. Jadi di Krasida ini ada 3 syarat. Yang pertama adalah fotokopi KTP dan KK. Yang kedua adalah menyerahkan dokumen sah. Dan yang ketiga adalah menyerahkan barang jaminan berupa emas atau mobil. Lanjut ke biayanya. Untuk biaya Krasida dari kolom kiri ke kanan, minimal uang pinjamannya adalah 1 juta, maksimalnya 5M, sama seperti KCA. Untuk biaya administrasi lebih tinggi dibanding KCA, yaitu 10.000 hingga 200.000, sedangkan jangka waktu peminjaman 6-36 bulan. Setelah Krasida, kita akan bahas produk yang ketiga, yaitu kreasi. Produk kreasi. Jadi ini beberapa ciri khas dari produk kreasi. Ciri khas yang pertama adalah untuk UMKM, sama seperti produk Krasida. Ciri khas yang kedua adalah kredit angsuran dengan sistem fidusia. Sistem fidusia berarti bahwa jaminan untuk pinjaman cukup dengan BPKB sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha. Tidak seperti Krasida yang kita harus menyerahkan emas atau mobil. Di kreasi ini kita cukup memberikan BPKB kita sehingga kendaraan kita masih bisa kita gunakan untuk operasional usaha kita. Lanjut ke ciri khas yang ketiga adalah pengajuannya mudah. Ciri khas yang keempat adalah pelunasannya bisa sewaktu-waktu dengan diskon sewa modal, sama seperti Krasida.
Dan yang terakhir adalah proses kreditnya hanya 3 hari. Lanjut ke syarat dari kreasi, ada 3. Yang pertama, memiliki usaha minimal berjalan 1 tahun. Yang kedua, menyerahkan dokumen sah kendaraan BPKB atau STNK. Yang ketiga, menyerahkan KTP atau identitas lain seperti SIM. Dan ini adalah biaya dari kreasi. Minimal uang pinjamannya adalah 1 juta sama seperti Krasida. Sedangkan maksimal uang pinjamannya lebih sedikit daripada Krasida yaitu hanya 400 juta. Untuk biaya administrasinya lebih mahal dari Krasida, 1% dari uang pinjaman yaitu kurang lebih 4 juta. Dan yang terakhir adalah jangka waktu peminjamannya lebih pendek dari Krasida, hanya 1 hingga 36 bulan. Produk selanjutnya adalah amanah. Jadi ini produk amanah. Berikut adalah beberapa ciri khas dari produk amanah. Yang pertama, untuk PNS dan karyawan swasta. Yang kedua, pembiayaan prinsip syariah. Yang ketiga, untuk memperoleh motor dan mobil. Dan yang terakhir adalah pembayaran dengan angsuran dan uang muka terjangkau. Mau remind lagi bahwa di amanah ini adalah bagian dari produk pegadaian syariah. Jadi untuk para kaum muslimin dan muslimat yang ingin kredit motor atau mobil tapi yang sesuai dengan syariat Islam bisa menggunakan produk amanah ini. Yang pastinya kalian harus PNS atau karyawan swasta. Lanjut ke syarat dari amanah, ada 4. Yang pertama, pegawai tetap minimal 2 tahun. Yang kedua, menyiapkan data diri yang diperlukan. Yang ketiga, menandatangani form aplikasi amanah dan akad amanah. Dan yang terakhir adalah membayar uang muka. Berikut adalah biaya dari produk amanah. Minimal uang pinjamannya 5 juta dengan maksimal pinjaman 450 juta dengan biaya administrasinya 200.000 untuk mobil dan 70.000 untuk motor, sedangkan jangka waktu peminjaman 12 hingga 60 bulan. Ini semua beda dengan produk yang sebelumnya gue jelasin. Setelah amanah kita lanjut ke mulia. So, di mulia juga ada beberapa ciri khas lagi, ada 4. Yang pertama, layanan penjualan emas batangan. Yang kedua, dapat dimiliki dengan cara tunai, kolektif, angsuran, dan arisan. Yang ketiga, sebagai aset, emas adalah aset liquid. Berarti karena emas adalah aset liquid di sini itu maksudnya itu aset yang mudah dicairkan. Dalam artian mudah untuk dijual, mudah diuangkan, dan diubah menjadi uang tunai. Dan yang terakhir adalah alternatif investasi aman. Jadi mulia ini adalah bagian dari produk investasi emas di Pegadaian. Berikut adalah syarat dari produk mulia. Yang pertama adalah pembelian tunai bisa datang langsung ke outletnya. Dan yang kedua adalah pembelian angsuran dengan pola pembayaran berikut. Berikut adalah pola pembayaran dari mulia. Ada umum, kolektif, arisan, dan ada kriteria dari logam mulianya. Dia berasal dari mana aja, ada yang dari Antam, UBS, atau Pegadaian. Dengan jangka waktu yang berbeda-beda, dengan uang muka minimal dari 10% dan 15% rata-rata. Untuk pengambilan logam mulianya juga tertera di dalam tabel ini. Berikutnya ada akad pembiayaannya, dan untuk biaya administrasinya, masing-masing sama-sama 50.000 untuk biaya administrasinya. Oke, kita lanjut ke produk yang selanjutnya, yaitu tabungan emas. Jadi di tabungan emas juga ada beberapa ciri khas. Ada 4. Yang pertama, layanan pembelian dan penjualan emas.
Yang kedua, dengan fasilitas titipan. Yang ketiga, biaya administrasi dan pengelolaan ringan. Dan yang terakhir adalah dikelola secara profesional dan transparan. Jadi kita membeli emas, bisa menjual emas juga, tapi sistemnya seperti kita menabung, dimana kita memberikan uang untuk ditabung, nanti uang itu juga bisa dikonversikan menjadi emas. Berapa nilai uang yang udah kita tabung ini kalau seandainya kita konversikan menjadi emas. Jadi kita nggak pegang barangnya langsung emas. Kalau kita mau cetak emasnya kita bisa, tapi untuk sistemnya kita nabung seperti nabung biasa, kita memberikan uang. Lanjut ke syarat dari tabungan emas, ada 3. Yang pertama, memiliki identitas yang masih berlaku, bisa KTP, SIM, apapun itu kartu identitas yang pastinya harus berlaku. Yang kedua adalah mengisi form rekening tabungan emas. Yang ketiga, membayar biaya transaksi. Berikut adalah biaya pembukaan rekening tabungan. Jadi ada beberapa kolom. Kolom yang pertama adalah channel, kedua ada biaya pembukaan rekening, yang ketiga adalah biaya fasilitas penitipan emas per 1 tahun, yang keempat adalah pembelian saldo emas, dan yang terakhir adalah biaya transaksi. Jadi untuk channel kita bisa buka tabungan emas di yang pertama bisa kita buka di Outlet Pegadaiannya langsung, atau kita bisa melalui Pegadaian Digital, atau bisa di Pegadaian Syariah Digital, dan yang terakhir kita bisa melalui agen pegadaiannya. Untuk biaya pembukaan rekening murah dari yang untuk digital baik pegadaian biasa atau yang syariah dikenakan Rp0, sedangkan untuk outlet dan agennya dikenakan Rp10.000. Untuk biaya fasilitas penitipan emas per 1 tahun, semuanya Rp30.000 kecuali pegadaian digital akan dikenakan Rp0 di 1 tahun yang pertama. Untuk yang selanjutnya, di pembelian saldo emas, paling mahal ada di Pegadaian Syariah Digital dengan nominal Rp70.000, sedangkan biaya transaksinya semua tidak dikenakan biaya transaksi kecuali di agen Pegadaian yaitu Rp2.500. Berikut adalah biaya transaksi dari tabungan emas. Macam-macam transaksi yang bisa kita lakukan jika kita menabung emas di Pegadaian, dari transfer emas ke rekening lain, dari transfer emas ke rekening lain yang satunya melalui outlet, yang satunya melalui Pegadaian Digital, atau pencetakan rekening koran tabungan emas, penggantian buku, penitipan emas, hingga penutupan rekening, semuanya dengan biaya terjangkau dari harga Rp0 hingga Rp30.000. Berikut adalah biaya cetak untuk emas batangan. Jadi dengan berapa gram ini dicetak dengan melalui PT apa, bisa Antam, bisa PT UBS. Untuk biaya cetaknya lebih murah jika kita membeli PT UBS. Kalau untuk PT Antam 2 kali lipat, kurang lebih 2 kali lipat dari PT UBS dengan variasi gramnya ada 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, hingga 100 gram. Lanjut ke pembatasan transaksi di tabungan emas. Jadi ada beberapa pembatasan untuk transaksi tabungan emas. Ada dari pemilik rekening dapat membeli, pemilik rekening dapat menjual, mencetak, mentransfer, dan saldo rekeningnya. Berikut ada minimum dan maksimalnya dan keterangannya per apa. Semuanya per CIF kecuali yang terakhir saldo rekeningnya adalah per rekening. Tabungan emas sudah, kita lanjut ke remittance. Di remittance ini kita punya beberapa ciri khas, ada 5. Yang pertama, layanan pengiriman uang dari dalam dan luar negeri. Yang kedua, aman dan terpercaya. Yang ketiga, biaya kompetitif. Yang keempat, tidak harus memiliki rekening bank. Dan yang terakhir adalah real time. Jadi kita bisa ngirim uang melalui Pegadaian. Untuk biaya yang kompetitif ini maksudnya kita kompetitif dengan lembaga lainnya seperti Western Union, Telkom Delima,
BNI Remittance, dan lembaga-lembaga lainnya. Untuk kitanya, untuk mengirim ataupun penerimanya, kita nggak perlu punya rekening bank. Jadi keduanya nggak perlu punya rekening bank untuk melakukan pengiriman atau penerimaan uang walaupun beda negara. Transaksinya sendiri dilakukan real time. Jadi di remittance juga ada beberapa syarat. Yang pertama, membawa kartu tanda pengenal. Yang kedua, mengisi dan melengkapi form. Dan yang ketiga adalah membawa nomor kontrol seperti PIN. Untuk penerima hanya syarat 1 dan 2, sedangkan untuk pengirimnya ditambahkan lagi satu syarat, yaitu membawa nomor kontrol seperti PIN. Lanjut ke produk yang terakhir, yaitu MPO atau Multi Pembayaran Online. Selanjutnya, multi pembayaran online ada beberapa ciri khas, ada 4. Yang pertama, layanan pembayaran berbagai tagihan. Yang kedua, melalui aplikasi pegadaian digital. Yang ketiga, real time. Dan yang terakhir adalah pembayaran untuk lebih dari satu tagihan bisa di satu loket layanan. Jadi ini memudahkan bagi kita yang tidak punya rekening bank. Kita bisa melakukan pembayaran melalui multi pembayaran online, nggak harus kita punya rekening bank, sama aplikasi pegadaian digital, atau kita bisa setelah itu kita datang langsung ke loketnya, kita bawa tagihan kita, berapa banyak tagihan kita. Tagihan di sini bisa tagihan air, tagihan listrik. Kalau kita mau beli tiket kita kereta api, itu juga bisa. Transaksinya juga dilakukan di waktu yang sama. Lanjut ke syarat multi pembayaran online, ada 2. Yang pertama, mendatangi outlet pegadaian, dan yang kedua adalah membawa dan menyerahkan nomor langganan tagihan. Jadi guys, setelah dengerin semua penjelasan gue tadi, gue bakal sampein beberapa kesimpulan dari semua penjelasan yang udah gue jelasin. Pergadaian sudah ada dari zaman Belanda hingga saat ini. Dan secara garis besar, dibentuknya pergadaian untuk memudahkan kita mendapatkan pinjaman tanpa terlibat dengan pinjaman yang nantinya dapat membuat kita terlilit dengan utang tanpa batas waktu. Untuk keuntungannya, ada 5 keuntungan yang kita bisa dapatkan jika kita menggunakan pergadaian. Keuntungan yang pertama, mudah. Keuntungan yang kedua, bisa diperpanjang. Keuntungan yang ketiga, biaya administrasinya murah. Keuntungan yang keempat, aman. Dan keuntungan yang terakhir adalah tanpa resiko. Pergadaian memiliki banyak produk yang bisa kita pilih dengan beberapa kategori produk. Yang pertama adalah produk pergadaian umum, yang kedua adalah syariah, yang ketiga investasi emas, dan yang terakhir adalah produk pergadaian lainnya. Jadi, kalau kita mau melakukan pinjaman, kita bisa memilih pergadaian sebagai alternatif pinjaman karena pastinya lebih aman dan tanpa resiko. So, pilih aja pegadaian guys. Nah, kita berada di ujung video ini. Gue mau mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang udah mau dengerin video gue, dan special thanks to dosen gue tercinta yaitu Bu Christine Handayani, pengajar mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk mengajarkan saya. Terima kasih atas tugas-tugasnya. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dan semoga ilmu yang saya coba untuk sampaikan bermanfaat bagi Ibu dan semuanya. Bye-bye semuanya.